Kualitas udara di Kota Jambi masuk kategori tidak sehat. Particulate matter capai 135 mikrometer per kubik. Polisi tetapkan 10 tersangka pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Setelah 5 jam pemeriksaan, Dahlan Iskan di persidangan akhirnya rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 3 Oktober 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Habib Jaya, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Informasi pertama pada Jambi hari ini, saudara, dampak kabut asap dari karhutlah. Kualitas udara Kota Jambi masuk kategori sangat tidak sehat. Berdasarkan Indeks Polusi Udara atau ISPU, partikulat meter mencapai 135 mikrometer per kubik pada 3 Oktober 2023. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin pekat di Kota Jambi dan membuat kualitas udara menjadi tercemar dan sangat tidak sehat. Berdasarkan alat ukur Indeks Polusi Udara Kota Jambi, kualitas udara menunjukkan particulate matter mencapai 135 mikrometer per kubik atau kategori sangat tidak sehat pada 3 Oktober 2023. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, mengatakan, kabut asap mulai menebal pada pagi menjelang siang. Sementara siang hingga sore, kabut asap mulai hilang. Kemudian pada malam hari, kabut asap kembali pekat. Udara di Kota Jambi berdasarkan pemantauan alat quality monitoring system, ya, air quality monitoring system yang ada di Kota Jambi, terlihat bahwa kalau dari jam 6 rata-rata sampai jam 8, beberapa kali pemantauan kita di 5-6 hari ini itu adalah titik kritis dan rata-rata partikulat meter yang tertinggi, yaitu partikulat meter PM2,5. Masyarakat diminta tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah dan diimbau menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah untuk menghindari penyakit ISPA. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kualitas udara di Kota Palembang masuk kategori berbahaya. Pemerintah Provinsi Jambi masih mewaspadai potensi memburuknya kualitas udara dalam beberapa hari ke depan jika permasalahan karhutlah belum terselesaikan. Pemerintah Provinsi Jambi masih mewaspadai potensi memburuknya kualitas udara dalam beberapa hari ke depan jika kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan belum juga terselesaikan. Kewaspadaan ini dinilai berdasarkan data Indeks Standar Pencemaran Udara di wilayah Kota Palembang yang dalam beberapa hari terakhir sudah menyentuh angka di atas 300 atau masuk dalam kategori berbahaya. Polusi udara di wilayah Sumatera Selatan itu diperkirakan masih akan berdampak ke wilayah Provinsi Jambi akibat hembusan angin dari arah tenggara. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan, selain terus memantau kondisi yang terjadi, masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi memburuknya kualitas udara dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya bagi kelompok rentan yakni anak-anak dan lansia agar terhindar dari gangguan kesehatan. Jika melakukan aktivitas di luar ruangan, masyarakat sangat disarankan untuk menggunakan masker agar tidak terserang infeksi saluran pernapasan atas. Kan memonitor nih kondisi cuaca, kondisi udara, sehat apa tidak sehat kan. Ya ketika tidak sehat segera laporkan pada Pak Gubernur, nanti Pak Gubernur mengambil sikap dan langkah. Ya. Ini kemungkinan masih akan berkepanjangan, Pak. Kan kabarnya dapat kiriman dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan kondisinya hitam, Pak, bukan lagi merah. Iya betul. Jadi kita juga terus monitor yang perkembangan di Sumatera Selatan dan memang laporan dari BMKG juga seperti itu. Jadi kontribusi asap dari Sumatera Selatan banyak juga masuk ke Jambi sehingga ikut juga terdampak. Tetapi paling minimal upayakan untuk mengurangi aktivitas kegiatan di luar. Kalaupun ada aktivitas kegiatan di luar, gunakan masker ya. Berdasarkan data ISPU, kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi pada 3 Oktober 2023
berada di angka 153 atau masuk pada kategori tidak sehat, khususnya pada parameter PM2,5. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kondisi indeks standar pencemaran udara atau ISPU di wilayah Kabupaten Sarolangun berada di level angka 131,57 dengan kategori tidak sehat. Angka ini terus menunjukkan kenaikan dalam 2 hari terakhir. Kondisi asap akibat kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak yang besar terhadap kualitas udara di Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Daerah, pertanggal 3 Oktober, kondisi indeks standar pencemaran udara yang dirilis secara harian berada di angka 131,57 dan masuk pada kategori tidak sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kurniawan mengatakan, pihaknya melalui UPTD Laboratorium menguji kualitas udara menggunakan alat high volume air sampler yang dilakukan setiap hari di 5 titik lokasi. Diketahui bahwa tingkat polusi udara sangat tinggi, dengan konsentrasi particulate di level PM2,5, naik 15 kali lipat dari nilai panduan kualitas udara yang direkomendasikan oleh WHO. Kalau kondisi terakhir, indeks kualitas udara di Kabupaten Sarolangun tidak sehat. Jadi ada beberapa titik kami lakukan pengujian kualitas udara, itu di Lamang Besamo, di komplek perkantoran, Villa Gading, kemudian di dekat Koramil, di tepian Ancol. Itu kami sudah melakukan pengujian kualitas udara, kualitasnya di atas ambang batas, jadi dikategorikan tidak sehat. Hasil uji laboratorium yang dilakukan selama 24 jam sehari menunjukkan kualitas udara cenderung sangat tidak baik dan sudah masuk dalam zona kuning. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, akibat kabut asap yang menyelimuti kota Jambi dan kualitas udara tidak sehat, pemerintah kota Jambi memberlakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Meski begitu, tenaga pendidik tetap memaksimalkan KBM agar siswa dan siswi tidak ketinggalan kurikulum. Pasca dikeluarkannya surat edaran Wali Kota Jambi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM secara daring akibat kabut asap yang menyelimuti Kota Jambi, seluruh sekolah dari tingkat TK hingga SMP di Kota Jambi menjalani KBM secara daring. Seperti Sekolah Dasar Negeri 25, tampak sekolah sepi, hanya diisi dengan tenaga pendidik. Surat edaran tersebut memberlakukan KBM tingkat PAUD, SD maupun SMP selama 3 hari yakni 2 hingga 4 Oktober. Meski secara daring, namun kegiatan KBM tetap dilakukan secara maksimal. Tenaga pendidik tetap melakukan pembelajaran dengan siswa dan siswi. Kepala SDN 25 Kota Jambi, Novita, menjelaskan persiapan KBM secara daring sudah dipersiapkan pihaknya beberapa hari lalu agar siswa dan siswi tidak ketinggalan pembelajaran dan terus mengikuti kurikulum. Meski begitu, pihak sekolah berharap KBM secara daring hanya dilakukan hingga 3 hari dan kabut asap dapat hilang dan kualitas udara membaik. Sangat mengganggu sekali kesehatan. Nah, maka langkah yang kami ambil, khususnya kami SD25, mendaringkan anak untuk belajar di rumah. Sudah disampaikan kepada seluruh guru, maka anak-anak mengikuti pelajaran daring di rumah. Untuk pembelajaran sendiri gimana, Bu? Untuk pelajaran berarti guru kelas masing-masing itu sudah kami sampaikan, dari kemarin sudah kami set. Berarti anak-anak belajar secara video pembelajaran, juga secara online lah, begitu kira-kira. Hingga saat ini Kota Jambi masih diselimuti kabut asap akibat karhutlah. Bahkan kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat. Upaya penanggulangan karhutlah masih terus dilakukan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu Aulia belajar secara daring. Kebijakan ini diambil pihak sekolah agar siswa terhindar dari paparan udara yang sudah tidak sehat. Kualitas udara di Kabupaten Batanghari masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Meski aktivitas belajar mengajar di sekolah dasar dan SMP negeri di Batanghari masih berjalan normal. Namun berbeda dengan sekolah swasta Islam Terpadu Aulia dari tingkat taman kanak-kanak, SD, dan SMP, yang telah mengambil kebijakan memberlakukan pembelajaran daring terhitung mulai 2 Oktober hingga 4 Oktober 2023. Kepala SMP IT Aulia Sarbani mengatakan,
Kebijakan tersebut diambil guna mengikuti surat edaran pemerintah Provinsi Jambi, sekaligus mengutamakan kesehatan siswa, terutama untuk menghindari penyakit ISPA akibat paparan asap. Semalam Yayasan mendapat informasi kan bahwa ini kabut asap itu ISPU ketika hari Sabtu itu sekitar 121 ya. Dan tadi kami telepon bahwa ISPU hari ini naik sekitar 124 dan itu kategori tidak sehat. Maka kita mengambil langkah kebijakan dari yayasan itu anak didarikan dulu untuk belajar sementara. Semalam surat edaran sampai tanggal 24 orangnya. Ya. Pihak Yayasan Sekolah IT pun akan melihat situasi kualitas udara. Jika ke depan kualitas udara semakin memburuk, tidak menutup kemungkinan pembelajaran jarak jauh dapat diperpanjang. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, kabut asap pekat yang menyelimuti Batanghari mulai mengancam kesehatan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, Dinas Kesehatan daerah setempat membagikan masker gratis kepada para pengendara. Bencana asap di Kabupaten Batanghari kian mengkhawatirkan, terutama untuk kesehatan masyarakat. Mengantisipasi dampak kabut asap, Dinas Kesehatan Batanghari melakukan pembagian masker secara gratis kepada setiap pengendara roda 2, roda 4 maupun 6. Pembagian masker dilakukan petugas di Simpang 4 Jalan Jenderal Sudirman, Muara Pulian. Sebanyak 2.000 masker dibagikan oleh petugas kesehatan untuk masyarakat yang tengah beraktivitas di luar rumah. Kepala Bidang Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Batanghari Nurjali mengatakan, selain Kecamatan Muara Pulian, pembagian masker juga telah diinstruksikan kepada setiap fasilitas kesehatan di seluruh kecamatan. Untuk hari ini kita cuma targetnya 2.000. Sementara titiknya baru di Simpang 4 ini saja, dan nanti yang di sekitaran rumah sakit itu rumah sakit yang akan melakukan itu. Ya karena sudah dinyatakan tidak sehat. Maka seharusnya harus sudah menggunakan masker ketika aktivitas di luar ruangan. Di 18 puskesmas yang ada memang sudah teralokasi. Pembagian masker gratis bertujuan untuk menghindari paparan partikel asap yang masuk ke dalam tubuh manusia yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Terhitung awal Januari hingga awal Oktober 2023, 72 hektar lahan di Muaro Jambi hangus terbakar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini masih dengan topik terkait karhutla, di mana polisi terus memberikan efek jerah kepada para pelaku pembakar hutan dan lahan. Terdapat 12 laporan ditangani polisi dengan sejumlah orang dijadikan tersangka. Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus dilakukan. Salah satunya penegakan hukum terhadap orang yang sengaja membakar lahan. Sepanjang tahun 2023, polisi mencatat 12 laporan kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dari 3 laporan kasus tersebut, polisi menangkap 10 orang sebagai tersangka karena terbukti membakar. Aksi mereka menyebabkan kurang lebih 18 hektar area lahan terbakar. Hasil pemeriksaan, mereka sengaja membakar untuk mempercepat dan mempermudah membuka lahan. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Suspolda Jambi, AKBP Arif Ardiansyah mengatakan, saat ini 10 orang tersebut tengah diproses hukum mulai dari proses sidik hingga pemberkasan kasus. Arif menegaskan polisi tidak segan-segan dalam menindak para pelaku yang membakar lahan ataupun hutan. Untuk mengantisipasi bencana kabut asap akibat karhutla, polisi meminta agar masyarakat melestarikan hutan dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Apalagi saat ini kabut asap sudah menyelimuti Provinsi Jambi dengan tingkat kualitas udara tidak sehat bagi masyarakat. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Jajaran Polsek Sarolangun memfokuskan upaya pemadaman kebakaran lahan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sarolangun, serta akan segera menyelidiki penyebab terjadinya karhutla. Dari 11 kecamatan di Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Sarolangun masuk dalam salah satu kecamatan rawan karhutla, serta menjadi kecamatan penyumbang titik panas terbanyak kedua setelah Kecamatan Pauh.
Dalam 1 pekan terakhir, kebakaran lahan gambut terjadi di Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun membuat jajaran tim Satgas fokus melakukan pemadaman. Kapolsek Sarolangun Ibtu Dwi Yatno mengatakan saat ini pihaknya masih memfokuskan konsentrasi pemadaman lahan gambut sehingga belum mengetahui penyebab utama pemicu terjadinya kebakaran lahan gambut di Desa Sungai Baung. Ibtu Dwi Yatno menambahkan setelah lahan gambut dipastikan padam dan dilakukan pendinginan, maka pihaknya akan menyelidiki penyebab kebakaran, apakah unsur kesengajaan atau karena faktor alam. Pertama, kita sama-sama melakukan pemadaman. Itu yang paling utama adalah agar tidak meluas api. Kemudian setelah itu kita melakukan penyelidikan apa penyebab terjadinya kebakaran. Untuk saat ini belum, karena kita harus berupaya dulu untuk memadamkan api. Setelah itu barulah kita melakukan penyelidikan apa penyebab terjadinya kebakaran. Apapun yang menjadi penyebab karhutla akan terancam sanksi pidana berat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara karena dampak karhutla menimbulkan bencana bagi semua makhluk hidup. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, terhitung Januari hingga awal bulan Oktober 2023 tercatat puluhan hektar luas hutan dan lahan hangus terbakar di Muaro Jambi. Kebakaran terluas terjadi di Kecamatan Kumpeh yang mencapai 21 hektar. Kebakaran lahan terus terjadi di berbagai kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Hingga kini puluhan tim Satgas Karhutla disiagakan 24 jam yang dilengkapi peralatan karhutla. Cuaca panas ekstrim membuat kondisi lahan kering mudah terbakar serta merambat secara meluas. Sekretaris BPBD Muaro Jambi, Dodi Dorista mengatakan, meski wilayah Muaro Jambi berada pada peralihan musim, status siaga karhutla masih akan berlangsung hingga bulan November mendatang. Hingga kini tercatat 72,96 luas lahan hangus terbakar tersebar di 9 kecamatan. Terluas terjadi di Kecamatan Kumpeh mencapai 21 hektar. Disusul Kecamatan Marosebo sebesar 10,1 hektar. Sedangkan 7 kecamatan lainnya masih di bawah 10 hektar luas lahannya terbakar. Itu sampai November ya, jaga bencana itu. Hingga saat ini pun kami masih menempatkan pusku sama di pusku TRC ada 3 yang saya sebutkan kemarin tuh, 3 di kecamatan. Sementara itu BMKG Stasiun Klimatologi Jambi mencatat 58 titik panas yang masih terpantau. Masyarakat diminta segera untuk melaporkan kepada tim Satgas maupun pihak desa jika mengetahui kebakaran hutan dan lahan di kawasan tempat tinggal. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, saudara, menghindari dampak buruk karhutla jika tidak ditanggulangi dengan baik, DPRD Provinsi Jambi meminta Pemprov Jambi untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya penanganan dan penanggulangan kebakaran. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan koordinasi bersama seluruh pihak dalam upaya penanganan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Antisipasi serta pencegahan karhutla ini harus dilakukan untuk menghindari dampak buruk karhutla jika tidak ditangani dengan baik. Edi menegaskan Dewan juga mendorong Pemprov untuk segera menggunakan alokasi anggaran belanja tidak terduga atau BTT jika dibutuhkan. Keperluan anggaran untuk kedaruratan penanganan bencana karhutla dapat dikucurkan pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bahkan untuk mendorong Pemprov mampu mendeteksi kualitas udara secara mobile, Dewan sudah menyetujui pengajuan pembelian alat monitoring ISPU senilai Rp900 juta untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Meminta kepada Pemprov melakukan koordinasi secara masif dengan semua sektoral, sehingga kalaupun memang dibutuhkan pembiayaan kita anggarkan di BTT. BTT silakan digunakan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Makanya aspek kedaruratan tadi itu kita lihat, dan harapan kami jangan sampai ada kendala pembiayaan untuk menangani karhutla di Provinsi Jambi. Berdasarkan data BPBD, total karhutla di Provinsi Jambi berada di angka 733,33 hektar. 660 hektar terjadi di lahan mineral, sementara 73,33 hektar lainnya terjadi di lahan gambut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kurang lebih 2 pekan tanpa hujan, titik panas di Provinsi Jambi meningkat signifikan. Dalam 1 bulan terakhir, sebanyak 1.156 titik panas terpantau oleh BMKG Provinsi Jambi. Sepertinya belum padam.
Dalam 2 pekan terakhir, Provinsi Jambi mengalami hari tanpa hujan. Hal tersebut membuat titik panas mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada bulan September 2023, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi mencatat terpantau 1.156 titik panas. Sementara pada awal Oktober tercatat terdapat 15 titik panas yang terpantau. Sejak Januari 2023 hingga saat ini, BMKG mencatat terdapat 2.246 titik panas. Terbanyak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 552 titik panas, Kabupaten Sarolangun 422 titik panas, Kabupaten Tebo 378 titik panas, dan Kabupaten Merangin sebanyak 370 titik panas. Meski demikian, dalam beberapa hari ke depan, BMKG Provinsi Jambi memprediksi terdapat intensitas hujan di Provinsi Jambi. Namun intensitas hujan terjadi dalam kategori ringan hingga sedang. Untuk jumlah hotspot di wilayah Provinsi Jambi memang mengalami kenaikan, khususnya pada bulan September, itu dengan jumlah total 1.156 titik hotspot. Itu kemudian untuk jumlah terbanyak ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Merangin, dan Tebo. Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi juga diminta untuk terus maksimal melakukan monitoring dan pemadaman titik api, sehingga titik panas yang muncul tidak menimbulkan api. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, puluhan hektar padi sawah di Desa Jati Belarik terancam gagal panen. Sebagian tanaman padi petani sudah mulai menguning akibat kekurangan air. Dampak musim kemarau yang berkepanjangan hingga saat ini. Puluhan hektar tanaman padi sawah di Desa Jati Belarik, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo terancam gagal panen. Beberapa permukaan tanah sudah mengalami retak-retak dan sebagian tanaman padi juga sudah mulai menguning. Salah seorang petani Desa Jati Belarik, Syafi'i, mengaku usia padi saat ini baru 45 hari, yang seharusnya membutuhkan pasokan air yang cukup. Jika hal ini berlangsung lebih lama, dikhawatirkan seluruh padi sawah di Desa Jati Belarik akan mati. Mati, karena jalur-jalur raya itu masih ada lah dikit-dikit kan, yang hijaunya kan, tapi tidak kemungkinan lagi bagus. Berapa usia tanamnya tuh? Usianya? Iya. Sampai 45 hari. Ya harapan kami petani itu, ya gimana lah ya, hendaknya ada perhatian pemerintah yang kami, itu yang jelaskan, kerugian kami itu turun. Seperti obat-obatan, pupuk-pupuk. Petani Desa Jati Belarik berharap terdapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Tebo atas ancaman gagal panen yang dihadapi petani di musim kemarau. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Dampak musim kemarau yang terjadi membuat lahan persawahan warga di Desa Sulak Panjang, Kecamatan Sulak, Kerinci, mengalami kekeringan. Kondisi ini membuat warga tidak dapat bercocok tanam kembali. Musim kemarau panjang yang terjadi membuat lahan persawahan warga Desa Sulak Panjang, Kecamatan Sulak, Kabupaten Kerinci mengalami kekeringan. Kondisi tersebut membuat warga tidak dapat lagi turun ke sawah untuk memulai bercocok tanam. Lantaran pengairan persawahan mereka terhambat, bahkan irigasi yang ada di sekitar pun juga sudah mengering. Salah seorang warga, Mulyadi, mengatakan, dampak musim kemarau ini sangat dirasakan sudah hampir 1 bulan. Warga tidak dapat bercocok tanam padi, lantaran sulit untuk mendapatkan pasokan air agar dapat mengairi sawah mereka. Ini sekitar puluhan hektar sawah warga tidak bisa digarap karena musim kemarau, kekeringan. Sementara untuk saluran irigasi tidak mengalir ke sawah masyarakat. Sejak kapan nih warga belum bisa turun ke sawah ini? Ini sudah hampir 1 bulan masyarakat di sekitar sini tidak bisa menggarap sawahnya. Di samping itu, musim kemarau membuat harga beras ikut mengalami kenaikan. Hingga saat ini, harga beras di Kabupaten Kerinci mencapai Rp16.000 per kilogram. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Merangin dan jajaran OPD resmi mengesahkan APBD perubahan Rp1,4 triliun. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam segmen Advertorial Saudara sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam segmen Advertorial.
Saudara, pembahasan APBD Perubahan 2023 telah selesai digelar. DPRD bersama Pemkab Merangin menyepakati APBD Perubahan 2023 sebesar 1,4 triliun rupiah lebih. Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda APBD Perubahan tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Merangin telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penandatanganan nota persetujuan bersama pemerintah dan pimpinan DPRD dilakukan langsung oleh penjabat Bupati Merangin Mukti Said dan Ketua DPRD Merangin Herman Effendi, serta Wakil Ketua 2 Ahmad Kausari. Disaksikan Sekda Fajarman dan PLT Sekwan Razali Azhari. APBD Perubahan 2023 yang disetujui semua fraksi DPRD Merangin mencapai 1,4 triliun lebih. Angka ini meningkat dibanding tahun 2022 lalu sebesar 1,3 triliun. Peningkatan ini karena adanya bantuan keuangan khusus oleh pemerintah pusat kepada 41 desa sebesar 5,2 miliar dan bantuan insentif fiskal karena berhasil mengendalikan inflasi daerah senilai 10,8 miliar. PJ Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang sudah bekerjasama dalam proses penyusunan rancangan perubahan KUA dan PPAS. Sehingga fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berjalan dengan baik untuk pembangunan Merangin. Pada kesempatan itu, PJ Bupati menekankan agar seluruh OPD dapat menjabarkan apa yang menjadi harapan Dewan, mengingat waktu yang tersisa untuk merealisasikan kegiatan tinggal beberapa bulan lagi. Ada 9 fraksi, alhamdulillah pada prinsipnya menyetujui ya tentang anggaran perubahan dan sudah selesai ya untuk menjadi perda. Selanjutnya anggaran ini akan diserahkan kepada gubernur untuk diadakan evaluasi. Ketua DPRD Merangin Herman Effendi mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Merangin yang telah melaksanakan amanat peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah. Artinya ada kesepakatan kita legislatif dan pemerintah daerah menyepakati anggaran perubahannya dengan segala perubahan-perubahan yang sudah kami sepakati dengan tim TPD. Pak Sekda yang memimpin langsung bahwa pada malam hari ini tadi apa yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati Merangin, 9 fraksi yang ada di DPR ini menyetujui dan sepakat untuk bersama-sama dengan alokasi anggaran dengan segala keterbatasan yang ini harus kita jalani untuk kelas Kabupaten Merangin bersama-sama Bapak PJ kita jalani untuk lebih baik tentunya ke depannya. PJ Bupati juga berpesan, APBD Perubahan 2023 harus dimanfaatkan secara efektif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas penggunaan anggaran dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Komandan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober kemarin, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif memimpin langsung upacara Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Pancasila diharapkan dapat membangkitkan pemahaman dan kecintaan masyarakat, terutama generasi muda terhadap ideologi bangsa Indonesia. Pada upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara diikuti sejumlah pejabat ASN serta pelajar dari perwakilan sekolah dasar, SMP, dan SMA di Batanghari. Pada momentum upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Bupati mengajak seluruh peserta untuk mengheningkan cipta sebagai bentuk mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur, serta mendengarkan ikrar kesaktian Pancasila yang dibacakan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Batanghari Muhammad Jafar. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, dengan antusias peserta yang hadir pada upacara kali ini sudah menunjukkan bentuk semangat kecintaan Pancasila dan hal ini merupakan salah satu bagian dari ideologi Pancasila tersebut. Yang pertama, alhamdulillah ya, kita masih banyak yang ikut upacara walaupun diundang mendadak. Berarti ada kesadaran bahwa ada proses dari kebangsaan ini yang dilalui oleh pendahulu kita yang disadari oleh orang yang ada sana. Kita lihat adik-adik kita SMA masih mengikuti upacara ini bahwa mereka paham Pancasila yang membuat Indonesia menjadi indah, Pancasila yang membuat hidup di Indonesia menjadi lebih bahagia. Terus melanjutkan ya nilai-nilai bangsa ini dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Kita yakin anak-anak muda sekarang akan menjadi penerus kita nantinya. Bupati juga berharap pada momen Hari Kesaktian Pancasila ini,
bisa membangkitkan pemahaman bagi para generasi muda tentang arti Pancasila, sekaligus dapat mengaplikasikan 5 sila Pancasila di tengah masyarakat. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Kejari Sungai Penuh tetapkan Kepala Bank BRI Unit Kayu Aro sebagai tersangka kasus korupsi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Saudara, KPU masih menunggu surat pemberhentian caleg dari pekerjaan yang dilarang Undang-Undang Pemilu. Penyampaian surat pemberhentian ini dilakukan di Sipol. Bacalek Kabupaten Tanjung Jabung Timur diminta segera menyampaikan surat keputusan pemberhentian dari pekerjaan yang dilarang oleh undang-undang. Kategori pekerjaan yang wajib mundur yaitu aparatur sipil negara, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan beberapa golongan pekerjaan lainnya yang pendapatannya bersumber dari keuangan negara. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurwansyah mengatakan, surat pemberhentian pekerjaan harus diserahkan Bacalek sebelum penetapan daftar calon tetap atau DCT. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menggalakkan informasi ini agar para bacalek yang pekerjaannya masuk dalam kategori wajib mengundurkan diri untuk menghindari masalah penetapan DCT. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memberikan waktu selama 10 hari untuk penerimaan pencermatan rancangan DCT, yaitu dari tanggal 24 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Jika pada masa pencermatan DCT, terdapat bacalek yang belum bisa menyampaikan surat pemberhentian karena proses kendala penerbit, maka bacalek harus membuat surat pernyataan dengan materai paling lambat 1 bulan pasca penetapan DCT. Berdasarkan PKPU 10 pasal 14 yang harus mengundurkan diri, yang harus ada surat pemberhentiannya, kita galakan terus nih untuk kepada LO dan pada pengurus partai agar segera mengurus calegnya yang berstatus yang wajib menyampaikan surat pemberhentian pengunduran diri. Kemudian pada tanggal 3 November dilakukan penetapan DCT dan tanggal 4 November 2023 diumumkan kepada masyarakat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi melakukan konsolidasi terkait strategi pemenangan pemilu dan pemilihan presiden. Selain memenangkan presiden yang diusung, Gerindra juga menargetkan tambahan perolehan kursi dan menghasilkan pimpinan di DPRD Provinsi Jambi. Sejumlah partai politik terus memanaskan mesin politiknya jelang pemilu 2024. Berbagai kegiatan partai seperti konsolidasi di tubuh internal partai hingga akar rumput mulai dilakukan. Salah satunya DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi. Sekitar 80% pengurus dan penasihat serta caleg hadir pada konsolidasi yang mengusung tema Prabowo Presiden sah DPR RI dan Gerindra menang pada pemilu 2024. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sultan Adil Hendra mengatakan, kegiatan ini bertujuan agar seluruh caleg tegak lurus satu komando terhadap arahan partai, yakni memenangkan presiden yang diusung. Sedangkan untuk target pemenangan pada pemilu legislatif, Gerindra yakin mampu menambah perolehan kursi dan menghasilkan pimpinan DPRD Provinsi Jambi. Anggota Komisi 9 DPR RI ini memberikan motivasi para caleg, bagaimana membangun soliditas perjuangan termasuk memberikan beberapa petunjuk terkait pemenangan presiden dan pemenangan legislatif. Bagaimana semua caleg mengambil hati rakyat, semua caleg harus melakukan langkah-langkah yang bermanfaat bagi masyarakat, dan program kita tidak lain tidak bukan bagaimana membuat rakyat tersenyum, rakyat menjadi pemegang saham terbaik dan terbanyak negara kita ini. Tentu rakyat yang memberikan kedaulatan, rakyatlah yang senantiasa kita kedepankan. Karena kita sebagai kader Gerindra, petugas rakyat. Setelah konsolidasi ini, mesin partai akan bekerja semaksimal mungkin demi tercapainya target.
Namun seluruh pengurus maupun caleg diharapkan berkomitmen dalam berjuang dan bersatu menjaga kekompakan. Kegiatan konsolidasi diakhiri dengan penyerahan simbolis SK Pengurus dan SK Penasihat DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi. Di antaranya mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Purnawirawan Bambang Suparsono dan Ketua Forum RT Kota Jambi Haji Suparyono serta lainnya. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 5 jam, pemeriksaan terhadap mantan Menteri BUMN era Presiden SBY Dahlan Iskan akhirnya rampung. Dahlan mengaku dibohongi para pelaku lantaran ada transaksi sebelum adanya persetujuan akuisisi. Pemeriksaan terhadap mantan Menteri BUMN era Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Dahlan Iskan akhirnya rampung. Setelah diperiksa kurang lebih 5 jam, Dahlan Iskan langsung meninggalkan ruang pemeriksaan. Di hadapan awak media, Dahlan mengaku merasa dibohongi oleh para pelaku yang satu menjabat di PT PN 6 Jambi. Hal itu lantaran adanya proses transaksi sebelum adanya persetujuan akuisisi saham PT Maji. Dahlan menjelaskan proses pemeriksaan cukup lama lantaran ditanya mengenai keterlibatan 4 calon tersangka baru. Tentu harusnya ada kajian, ada due diligence, ada kajian keuangan, dan seterusnya begitu. Nah, yang saya kaget tadi adalah ada dokumen, sudah ada pembayaran sebelum dilakukan prosedur yang benar. Nah, itu terus terang kok ada ya praktek begitu ya. Jadi saya bilang ya sudah, ya diproses saja secara hukum. Gitu. Kasus korupsi proses akuisisi PT Mendahara Agrojaya Industri yang dilakukan PT PN 6 Jambi terus dikembangkan penyidik Tipikor Polda Jambi. Pada kasus korupsi yang merugikan negara senilai 72 miliar rupiah, polisi telah menetapkan mantan Dirut PT PN 6 Iskandar Sulaiman sebagai tersangka. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menetapkan Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Kayu Aro, Kabupaten Kerinci menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi penggelapan uang nasabah senilai 8,7 miliar rupiah. Penetapan tersangka setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi dan menemukan alat bukti yang cukup. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, dan telah ditemukan 2 alat bukti yang menguatkan terjadinya tindak pidana korupsi penggelapan uang nasabah senilai 8,7 miliar rupiah yang dilakukan oleh mantan Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Kini kasus tersebut masuk tahap P21 dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum oleh penyidik Kejati Sungai Penuh. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Antonius Despola mengatakan, sesuai fakta-fakta hukum, tersangka Yogi Suandra saat menjabat sebagai Kepala Unit BRI Kayu Aro telah melakukan tindak pidana korupsi. Selaku pimpinan, tersangka memegang kunci berangkas dan mengambil uang milik nasabah dari berangkas tersebut secara bertahap untuk memperkaya diri dan keperluan pribadi. Selain menetapkan Yogi Suandra sebagai tersangka, Kejati juga menyita uang tunai 199 juta rupiah dan menyita aset milik tersangka berupa sebuah sertifikat dan rumah tersangka yang bernilai 2,5 miliar rupiah. Saksi telah kita lakukan pemanggilan, semuanya kita periksa, dan alhamdulillah hari ini kita lakukan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Tidak menutup kemungkinan, mudah-mudahan mohon doanya supaya dalam waktu dekat perkara ini bisa kita limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Gitu. Saat ini tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Sungai Penuh untuk proses lebih lanjut. Penahanan tersangka dilakukan karena dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Memasuki hari ketiga pencarian korban tenggelam di Sungai Batanghari. 2 korban berhasil ditemukan dan para korban ditemukan di lokasi yang berbeda. Upaya pencarian korban tenggelam di Sungai Batanghari di Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang dilakukan warga bersama tim SAR akhirnya membuahkan hasil. Memasuki pencarian ketiga, 2 korban atas nama Alif berusia 9 tahun dan Sumiati berusia 38 tahun berhasil ditemukan. 2 korban ditemukan di lokasi yang berbeda.
Korban atas nama Alif ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara satu korban atas nama Sumiati ditemukan di Desa Teluk Leban, Kabupaten Batanghari. Dua korban yang ditemukan, yang korban kemarin di sana itu sudah ditemukan. Yang satu yang anak-anak tidak jauh dari tempat kejadian, sedangkan yang satunya ibu-ibu itu ditemukan di Desa Teluk Leban. Diketahui sebelumnya pada hari Minggu 1 Oktober, warga dihebohkan dengan tenggelamnya 6 orang warga di Teluk Rendah Pasar saat mandi di Sungai Batanghari. Dari ke-6 orang tersebut, 3 orang berhasil diselamatkan oleh warga, dan 3 lainnya tenggelam dan sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Satu unit rumah di kawasan RT 19 Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terbakar Senin pagi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting arus pendek dari dalam rumah. Kebakaran melanda di satu unit rumah di kawasan RT 19 Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi Senin pagi. Dari video amatir yang direkam warga, api dengan cepat menghanguskan bangunan rumah semi permanen. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan insiden kebakaran ini terjadi akibat adanya korsleting listrik dari pembakaran obat nyamuk elektrik pada saat kejadian pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Pada hari ini, pagi ini kami telah melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran, di mana dapat laporan dari masyarakat pukul 5:25 adanya kebakaran di Jalan Empuku RT 19 Kelurahan Palima, dan kami didampingi Pak Lurah untuk melakukan pemadaman. Salah satu penyebab kebakaran adalah rumah yang ditinggal oleh penghuninya untuk melaksanakan sahur, cari sahur, makanan sahur, tapi ada peralatan listrik yang tidak dicabut, yaitu colokan obat nyamuk listrik. Guna memadamkan api, 5 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tersebut menjadi penutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Habib Wijaya. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.